dipersembahkan oleh pemirsa, ini ada salah satu contoh dari rumah mikronya Mas Yusing. Yusing mungkin bisa ceritakan kenapa bentuknya seperti ini? Ya, kita mencoba untuk mencari alternatif yang sederhana gitu, dengan ukuran yang relatif lebih cukup kecil, 2,5 kali 3,5, dan bisa terjangkau, relatif tidak terlalu desainnya tidak terlalu eksploratif lah ya, supaya masuk ke selera umum dan juga bisa memenuhi kebutuhan yang cukup banyak orang gitu kira-kira ya. Jadi di ukuran 2,5 kali 3,5 meter tapaknya ini kita bangun tinggi sekitar 5 meter, di bawah atapnya jadi ada mezanin. Itu cukup untuk 1 kamar tidur orang tua, 1 kamar tidur anak, plus ada tambahan kamar tidur anak di sofa di ruang keluarga kalau mau dibuat gitu, jadi bisa 2 anak. Ada dapur, ada mesin cuci dan kamar mandi, ada ruang makan di dalamnya. 2,5 kali 3,5 kali 3,5 bisa banyak sekali tuh yang masuk tuh, berbagai macam barang-barang bisa masuk, tapi memang harus efisien dan efektif ya. Ya, rumah mikro itu justru juga tanda kutip memaksa penghuninya untuk hidup hemat ya. Jadi kalau kita mau beli barang, beli yang betul-betul kita butuhkan. Dan kalau bisa yang bagus, supaya jangan jadi numpuk banyak barang bekas gitu ya. Jangan terlalu banyak numpuk yang nggak perlu, sehingga kita bisa lebih hemat hidupnya sebetulnya. Kalau jalan-jalan mau belanja, mikir dulu, di rumah nggak ada tempat ya, lebih baik nggak belanja begitu. Nah, keren banget tuh konsepnya aja, konsep berpikirnya. Dan yang menarik adalah begini, ketika misalnya kita membuat rumah yang tidak begitu besar, mengibatkan kalau misalnya kita punya lahan lebih, bisa jadi halaman, bisa menjadi tempat kita berinteraksi dalam bentuk lain, tidak hanya harus di rumah ya. Betul, dan kalau memang sudah cukup ukuran segitu ya udah seterusnya segitu. Tapi kalau ternyata ada kebutuhan lain yang nambah, karena ukurannya kecil dan lahan relatif lebih besar, kita bisa bikin satu lagi kan. Satu unit lagi gitu, ada konek jembatan atau ada penghubung gitu ya, sehingga masih bisa fleksibel sebetulnya. Kadang-kadang saya pribadi juga, atau mungkin banyak masyarakat lupa bahwa rumah itu adalah yang seperti bentuk yang rumah, kita masuk ke sebuah ruangan, padahal halaman juga termasuk bagian dari rumah ya. Betul, ruang luar juga adalah rumah kita. Dan satu lagi sebetulnya yang penting untuk masyarakat yang belum punya rumah ya, jangan membayangkan rumah pertama itu ingin langsung punya rumah ideal. Loh, bagaimana rumah ideal kalau itu rumah pertama dan anggarannya terbatas, ya kan? Jadi kita cukup membuat rumah yang cukup, daripada kita ngontrak terus. Jadi secukupnya aja. Toh kita masih bekerja, kita masih menabung. Jadi perlahan-lahan baru kita bisa melengkapi rumah kita menjadi lebih bagus begitu misalnya. Bisa lebih bagus, kalau mau langsung lebih ideal kan besar ya gitu. Kalau langsung ideal akhirnya ngumpulin uang terus, harganya naik terus. Jadi tabungan nggak cukup, material udah naik terus. Makin banyak. Nah, mungkin kita dengan tim akan melihat secara detail bagaimana rumah mikro ini. Tapi yang jelas moga-moga ini bisa menjadi contoh dan solusi alternatif lagi ya buat masyarakat yang bisa lebih berhemat, tapi juga bisa punya rumah, dan rumahnya bisa relatif mungkin lebih ke kota kali ya. Ya, di kota, di desa bisa, menurut saya nggak ada masalah. Termasuk bahkan bisa menjadi model untuk bikin eco-lodge, resort, mini resort dan lain sebagainya. Kalau di daerah yang masih sangat luas lahannya, bisa tadi untuk pilihan tadi ya, apalagi kalau tempat-tempat wisata ya. Betul, jadi di desa-desa wisata juga bisa membuat unit-unit hunian yang private, kecil, terjangkau begitu ya, dengan material lokal. Nah, jadi kalau yang dari kesimpulan ini, kita masih punya harapan untuk bisa membangun rumah murah dalam bentuk yang lebih variatif dari yang ada sekarang. Kesulitan dari segi teknis ada nggak? Maksudnya dalam pengertian gini, bagaimana meyakinkan klien bahwa ini adalah rumah yang layak huni? Ya, karena itu kami membuat rumah contoh ini ya. Sebetulnya jadi dengan orang terbiasa untuk merasakan ruangnya, dia merasakan masuk. Kalau dalam dipikirkan kan rumah 2,5 kali 3,5 pasti nggak mungkin. Nah, dengan contoh ini dia bisa merasakan ruangnya. Semakin banyak orang bisa merasakan dan melihat bahwa daripada kita nggak punya rumah terus, lebih baik dicukupkan dengan apa yang ada dulu. Terbatas dulu, rumah mikro dulu begitu ya. Nah, nanti lama-lama orang mulai
terbiasa menurut saya bisa hidup lebih hemat begitu. Wow, keren banget ya. Nah, Yusing terima kasih waktunya, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kita harapkan bahwa ini bisa menjadi hal yang baik lagi buat dunia perumahan Indonesia. Betul. Dan pemirsa, akhirnya berakhirlah perjalanan saya di Bandung dan sekitarnya. Yang jelas ini semua menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan mudah menyerah, kita bisa dapat rumah yang layak huni, keren, dan kekinian. Saya Yofi Dian undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh